di The Baron Channel. Di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari Master Military yang berjudul Kapal Tak Berawak. Apa fungsinya? Kita saksikan videonya ya guys. Jangan lupa di like and subscribe channel saya dan juga channelnya Master Military. Yuk kita saksikan. Kita saksikan videonya guys. Dari Master Military guys. Pekan lalu, Angkatan Laut Amerika membaptis armada kapal hantu baru, sebuah kapal permukaan tak berawak yang disebut sebagai Mariner. Sesuai julukannya, kapal ini dirancang untuk beroperasi tanpa awak manusia. Namun kapal ini kayak drone lagi ya guys, untuk masuk ke dalam tapi layanan tugas posisinya aktif, di laut nih. melainkan digunakan sebagai kendaraan uji untuk program kapal tak berawak. Program ini nantinya dimaksudkan untuk menjaga atau mengawal kapal perang berawak yang tengah ditugaskan ke dalam medan pertempuran dengan didampingi satu atau lebih kapal tak berawak. Program yang dikenal sebagai Ghost Fleet Overlord ini mungkin merupakan kesempatan terbaik bagi Angkatan Laut Amerika modelnya, guys, untuk mengembangkan kemampuan armada mereka dengan biaya yang terjangkau daripada membangun kapal baru yang berukuran besar. Kapal tak berawak Mariner model sendiri drone, diluncurkan tapi di Maryland, rumah dari Akademi Angkatan besar Laut juga Amerika. ya guys. Ini adalah kapal ketiga dari 4 kendaraan permukaan tak berawak menengah. 2 kapal pertama adalah Norman dan Ranger, sementara kapal keempat adalah Vanguard yang saat ini sedang dibangun. Angkatan Laut Amerika bertaruh besar pada program kapal tak berawak ini sebagai cara untuk mengembangkan armada mereka tanpa menghabiskan anggaran yang terlalu banyak. Angkatan Laut Amerika sendiri saat ini memiliki 300 kapal perang dan tetap ingin tumbuh menjadi 523 pada tahun 2045 nanti, dengan 150 diantaranya sebagai kapal hantu alias tak berawak. Tentu saja, kapal jenis ini lebih murah untuk dibangun dan juga dioperasikan. Mereka dapat dikirim pada ya guys. Jadi kapal tak berawak ini hampir mirip kayak drone ya guys, cuman dimensinya yang besar. Mungkin dia bisa juga untuk ngangkut penumpang, cuman si kapal ini nggak bisa menggunakan nahkoda kapalnya tersebut ya guys. Jadi untuk misi-misi non itu juga bisa ya, non militer. Oke guys, kita lanjut. Jenis misi mulai dari level rendah hingga level yang lebih berbahaya. Selain itu, ia juga dapat beroperasi secara mandiri atau bersama kapal berawak. Yang pasti, dengan tidak adanya manusia, kebutuhan logistik yang diperlukan juga akan hilang, sehingga kapal bisa beroperasi lebih lama tergantung jumlah bahan bakar. Misi pertama untuk kapal tanpa awak akan menjadi bagian dari tim kapal berawak. Misalnya, ia digunakan sebagai gudang senjata terapung untuk kapal perang kelas Ticonderoga atau Arleigh Burke. Kapal penjelajah rudal kelas Ticonderoga sendiri dilengkapi dengan 122 silo peluncur vertikal, sementara kapal perusak kelas Arleigh Burke dilengkapi dengan 90 atau 96 silo vertikal. Silo vertikal ini dapat mengakomodasi campuran rudal jelajah anti udara, anti kapal selam, dan serangan darat. Namun dalam pertempuran yang berkelanjutan, kapal mungkin saja bisa kehabisan jenis rudal tertentu, dan Angkatan Laut bisa memiliki cara untuk memuat ulang persenjataan di laut yang diangkut oleh kapal tak berawak. Nah, itu salah satu fungsinya ya guys. Mungkin bisa ditemani satu atau lebih kapal tak berawak, masing-masing dilengkapi dengan rudal tambahan yang untuk akan gudang senjata juga bisa, baik dalam serangan maupun pertahanan. Jika rudal musuh sampai bisa melewati sistem pertahanan, maka kapal tak berawak juga bisa mengambil posisi dengan mengalihkan rudal musuh menjauh dari kapal berawak dan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan nyawa manusia pada kapal berawak. Seiring kemajuan kecerdasan buatan alias AI, kapal hantu dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata yang memungkinkannya melakukan misi secara mandiri. Keren ya guys, kapal hantu. Ia dapat dilengkapi dengan modul perang anti Soalnya kapal selam, tidak ada manusia satupun di dalamnya guys, yang memungkinkannya untuk berpatroli di lautan selama berminggu-minggu.
Setelah sonar menemukan adanya kapal selam musuh, ia akan menyampaikan data ke operator pusat yang jaraknya jauh ribuan mil. Operator tersebut kemudian dapat memerintahkan kapal hantu itu untuk meluncurkan torpedo anti kapal selamnya. Skenario perang anti kapal selam seperti ini tentu akan sangat efisien, hemat biaya, dan menjadi berita buruk bagi kapal selam musuh. Alih-alih satu kapal perusak kelas Arleigh senilai 1,8 miliar US dollar dan hampir 400 manusia yang dibutuhkan, Angkatan Laut Amerika bisa berpatroli di perairan yang lebih luas dengan 12 kapal tak berawak yang masing-masing seharga 150 juta US dollar saja. Jumlah operator yang dibutuhkan juga lebih sedikit, terlebih keselamatan kru kapal juga terjaga. Nah, itu dia guys, videonya udah kita saksikan bersama, dan ternyata kapal tak berawak itu hampir mirip drone ya. Ya guys, kalau drone itu agak kecil sih, tapi kapal tak berawak ini dia bobotnya hampir besar juga ya. Dia bisa menjadi gudang senjata katanya tadi ya guys, untuk kapal-kapal penjelajah milik Amerika itu. Dan sekarang yang diproduksi udah mencapai 4 unit kapal tak berawaknya itu, dan julukannya juga kapal hantu ya guys, karena dia tidak memiliki nahkoda kapal dan juga ya tidak ada awak krunya, jadi dia bisa berlayar berhari-hari, berbulan-bulan sesuai dengan kapasitas si bahan bakarnya ya guys. Oke guys, itu dia videonya udah kita saksikan bersama. Jangan lupa like and subscribe channel saya, The Baron Channel, dan juga channelnya Master Military, pemilik video aslinya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.